Shalom adik-adik, apa kabar nih? Wah, kakak harap semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Kamu tanya nih, pasti adik-adik gak rindu kan menguji nama Tuhan? Sama kakak juga. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Nah, sebelum memulainya, kakak harap adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya dan kidung cerianya ya. Kalau semuanya udah tersedia, kakak ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, maka kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 9, bait 1 dan 3. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami mendapatkan berkat yang berkelimpahan daripadamu ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu kembali ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak layan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu, agar mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami ini agar dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan agar mau mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Inilah doa kami anak-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya nih adik-adik pada pagi hari ini? Kata Tasya, puji Tuhan dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Adik-adik gimana? Kata Tasya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan sukacita ya. Amin. Nah adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman? Kalau kata Tasya sih udah gak sabar nih, udah siap untuk bercerita kepada adik-adik. Adik-adik juga pasti udah gak sabar kan? Yuk sekarang kita buka Alkitabnya. Kita mau baca pembacaan pada hari ini yang terambil dari Yesaya 30 ayat 16 sampai 28. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kata Tasya udah grogi nih kenapa ya? Oke, Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kak Tasya mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama ya. Di bawah terang judul Janji Keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu.
Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar!" Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah, adik-adik, bacaan kita dari Yesaya pasal 30 ini merupakan isi hati dari Tuhan Allah. Jadi Tuhan mengungkapkan isi hatinya, mencurahkan isi hatinya ya, curhat gitu ya, bahwa Ia memberikan janji keselamatan bagi umatnya. Jadi adik-adik, awalnya ya, umat Tuhan atau bangsa Yehuda yang tinggal di Yerusalem itu kehidupannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tidak setia, adik-adik. Mereka menyembah berhala. Tahu ya berhala ya? Patung, biasanya patung hewan yang terbuat dari emas atau perak. Nah, kita kan sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harusnya menyembah Tuhan ya, bukan menyembah berhala. Sehingga apa adik-adik? Tuhan Allah sedih, dan Tuhan ingin memberikan nasihat lebih keras gitu, peringatan ya, atau istilahnya menghardik bangsa Yehuda dengan memberikan ancaman serangan dari bangsa Asyur. Tujuannya apa adik-adik? Tujuannya supaya bangsa Yehuda ini meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Yehuda ini malah meminta bantuan kepada bangsa Mesir. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, jadi hancurlah kota Yehuda dan kehidupan mereka jadi susah. Nah, apa yang Tuhan Allah lakukan? Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan tetap mengasihi dan mau memulihkan bangsa Yehuda. Seperti yang kita baca ya, di pasal 30 ini, perikopnya janji keselamatan bagi Sion. Jadi Tuhan ingin bahwa umatnya tahu Tuhan tetap mengasihi mereka sekalipun mereka tidak setia, mereka tidak mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang dan mau memulihkan kondisi mereka. Dengan syarat mereka harus sungguh-sungguh bertobat adik-adik. Jadi Allah itu selalu memberikan sesuatu yang kita mungkin kita pikir itu bentuk rasa benci Tuhan ya, tidak. Padahal hukuman atau peringatan atau didikan yang Tuhan berikan itu bukan karena Tuhan membenci bangsa Yehuda, tapi karena Tuhan itu sayang. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan adil. Tuhan sayang dengan umatnya, tapi Tuhan juga adil. Artinya apa? Tuhan ingin anak-anaknya, umatnya tahu bahwa setiap perbuatan yang dilakukan itu ada konsekuensinya. Sehingga melalui teguran, melalui didikan, atau bahkan hukuman,
umat Tuhan itu bisa tahu, atau kita sebagai anak-anaknya bisa tahu bahwa Tuhan ingin kita belajar dari situ, dan Tuhan ingin bangsanya berbalik kepada Tuhan. Begitu ya adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan masa kini ya, yang kita bisa tarik kesimpulannya atau benang merahnya adalah kita harus tetap menyadari bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti bangsa Yehuda zaman dulu yang mereka tidak setia, yang mereka menyembah berhala? Sudahkah kita setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan memberikan diri atau perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau kita justru hidup seperti bangsa Yehuda yang menyembah berhala? Nah, mungkin saat ini berhalanya bukan berbentuk patung, bisa jadi misalnya handphone begitu ya. Ketika kita menaruh pikiran, hati kita, bahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada gadget, itu sama aja kita menjadikan gadget kita berhala gitu. Kita sampai lupa sekitar. Itu kan tidak baik ya adik-adik. Nah, apakah kita berperilaku demikian? Nah, itu adik-adiklah yang tahu. Silahkan dijawab sendiri. Silahkan adik-adik introspeksi diri juga. Sehingga apa adik-adik? Gak perlu tunggu ditegur dulu baru tahu gitu ya. Kita harus jadi anak-anak yang sudah paham lah gitu ya. Kita tiap hari baca Alkitab, kita tiap minggu ibadah hari Minggu pelayanan anak, kita tahulah Tuhan ingin apa sih yang kita lakukan begitu ya. Nah, hal yang kedua yang kita bisa belajar, saat ini kan kita sedang menghadapi yang namanya pandemi virus corona. Nah, bisa saja pandemi yang saat ini kita alami itu adalah bentuk dari didikan Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kita untuk lebih lagi menyerahkan diri kita bergantung kepada Tuhan gitu. Jadi pandemi ini sekalipun tidak enak ya adik-adik, tapi kita bisa belajar banyak. Belajar untuk sayang kepada diri sendiri, untuk sayang kepada orang lain, untuk perhatian kepada diri sendiri dan orang lain, untuk mau saling mengingatkan, mau saling mendoakan satu dengan yang lainnya, begitu ya. Jadi adik-adik, sekalipun kita melewati masa-masa sulit ini, tapi kita tahu bahwa Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan masih mengizinkan kita hadir dalam ibadah sekalipun online. Itu kan berkat Tuhan yang luar biasa begitu ya. Nah, yang patut kita syukuri. Sehingga di masa-masa sekarang ini kita banyak belajar untuk semakin lagi bergantung dan berdoa kepada Tuhan. Dan tentunya kita harus yakin bahwa Tuhan bekerja untuk memulihkan kondisi saat ini. Nah, apalagi sekarang kan kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua gitu ya. Sedih rasanya kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi adik-adik tetap harus percaya dan tetap harus berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Karena apa? Ya Tuhan kan yang sudah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tentu kita percaya bahwa Tuhan juga akan memulihkan kondisi saat ini. Sehingga sekalipun kita Natal tidak bisa bersama-sama, tapi kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jangan pernah berhenti berharap, terus berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Amin adik-adik? Amin. Nah, kita ada aktivitas ya. Kak Tasya mau mengajak adik-adik untuk membuat pembatas Alkitab. Ayatnya bisa dilihat ya di sini. Buat pembatas Alkitabnya sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Selamat mengerjakan aktivitasnya, selamat menjalani kehidupan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang, untuk merespon cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 19, bait 1 dan 8.
8. Kasih surgawi sumber selamat, kasih surgawi penghiburku, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kiranya ibadah yang sudah berjalan sampai pada akhirnya ini dapat terus kita lakukan minggu-minggu selanjutnya ya. Kita tadi sudah juga mendengarkan firman, biarlah itu dapat terus kita ingat dan kita perkatakan dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Mari adik-adik, kita satu dalam doa yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami masih Engkau izinkan untuk berkumpul di rumah kami masing-masing dan beribadah bersama-sama. Meskipun kami masih berpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh-sungguh menikmati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami sudah boleh memuji nama-Mu, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu dan mengumpulkan persembahan. Kiranya firman yang sudah kami dengar Tuhan dapat terus kami ingat, dapat terus kami renungkan siang malam, dan dapat berbuah dalam perkataan serta perbuatan kami. Bapa surgawi yang baik, kami saat ini mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, Tuhan yang kiranya memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, beri mereka kesehatan, sukacita, dan kekuatan dalam menafkahi kami anak-anaknya. Begitupun kami sebagai anak-anaknya, biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dengan kakak, abang, maupun adik kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang membawa berkat di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, baik itu teman-teman di sekolah, di gereja, Tuhan yang memberkati mereka dalam kehidupan mereka beserta keluarga. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam seminggu terakhir ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka umur panjang dan sukacita serta berkat yang melimpah di usia mereka yang baru ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak layan yang sudah melayani melalui video online ini. Tuhan yang memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dan juga dalam studi mereka. Kiranya Engkau terus memberikan mereka kekuatan dalam melayani Engkau melalui video-video yang memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Tuhan yang jamah dan berkati persembahan ini agar menjadi persembahan yang dapat dipergunakan dengan baik untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi ini, biarlah kami dapat menjadi pribadi yang terus berdoa, terus mematuhi protokol kesehatan, dan terus berharap bahwa pandemi ini akan berlalu dari muka bumi ini. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja, untuk Ibu Pendeta, untuk majelis, untuk kami warga jemaat, dan juga untuk gereja Tiang Langkang. Biarlah Bapak dalam kondisi saat ini kami dapat tetap bersatu hati untuk mendoakan kondisi saat ini dan tetap terus bertumbuh sekalipun kami belum bisa beribadah bersama-sama Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sambut doa ini Bapak yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,